Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Aisyah, masih dalam bab penyajian data. Nah, sebelumnya kita sudah belajar penyajian data menggunakan tabel. Kali ini Ibu akan menyajikan data menggunakan diagram. Yang pertama, kita akan menyajikan data melalui piktogram. Piktogram adalah suatu cara untuk menampilkan besar data menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Ini salah satu contoh piktogram. Gambar satu orang ini mewakili 200 orang. Maka dapat kita baca misalnya yang tingkat pendidikan SMA ini ada 6 gambar, maka jumlahnya 6 dikali dengan 200 sama dengan 1200 anak yang berpendidikan SMA. Oke, soal berikutnya, misalnya ada soal seperti ini. Gambarkan data dalam bentuk piktogram. Misalnya banyaknya mobil tahun 2011 adalah 5.000 mobil. Tahun 2012 6.500 mobil. Tahun 2013 9.000 mobil. Tahun 2014 10.000 mobil dan tahun 2015 adalah sebanyak 11.000 mobil. Nah, maka kita akan menyajikan data dalam bentuk piktogram. Gambarnya adalah mobil. Satu mobil ini mewakili 1.000 mobil. Maka tahun 2011 adalah 5.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 5. Maka cukup menggambarkan 5 mobil. Tahun 2012 6.500 dibagi dengan 1.000 adalah 6,5, artinya 6 mobil full dengan satu gambar mobil yang hanya setengah karena dia 500, mewakili 500 mobil. Nah, ini dia salah satu kelemahan dari piktogram ini, yaitu sulitnya membedakan setengah, 1/3 atau jumlah yang tidak dapat diwakili oleh satu unit gambar, sehingga penggunaan piktogram ini sangat terbatas ya. Dan untuk gambar berikutnya bisa dilanjutkan oleh kalian. Misalnya tahun 2015 banyak 11.000 mobil, maka 11.000 dibagi dengan 1.000 cukup digambarkan dengan 11 mobil. Oke. Berikutnya adalah penyajian data dengan menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah jenis diagram yang menyajikan sebuah data dalam bentuk batang-batang yang berbentuk persegi panjang tegak atau persegi panjang yang mendatar. Sumbu mendatar atau horizontal menunjukkan jenis kategori, yang sumbu tegak atau vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlahnya. Oke, langsung ke contoh. Sini dalam tabel ini menunjukkan jumlah siswa dengan beberapa aktivitas setelah pulang sekolah. Ada yang bermain, jumlah anaknya 18 anak, olahraga 33 anak, belajar 7 anak, les 6 anak, dan aktivitas siswa setelah pulang sekolah nonton TV ada 25 anak. Nah, maka langkah-langkah untuk membuat diagram batang, yang pertama kita siapkan garis vertikal dan garis horizontalnya. Lalu tuliskan judul, yaitu ini aktivitas setelah sekolah. Lalu tuliskan kategori pada sumbu horizontal. Ini kategorinya ya, bermain, olahraga, belajar, les, dan nonton TV seperti yang di sini. Berikutnya tulislah frekuensi jumlah siswa pada sumbu vertikal. Misalnya kelipatan 5 kita tulis pada garis-garisnya, karena kita memilih interval yang cocok dan lengkap skalanya. Yang berikutnya yang terakhir yaitu gambarlah batang yang sesuai untuk tiap kategori. Misalnya kategori bermain ada 18 siswa, maka kita menggambar batang sampai angka 18 atau di antara angka 20 dan 15. Nah, begitupun yang nonton TV ada 25 anak, maka kita menggambar diagram batang sampai ke angka yang 25. Oke, semoga bisa difahami piktogram dan diagram batang ini. Selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi mandiri 2
halaman 389 nomor 1 dan nomor 3. Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan membahas diagram lingkaran, yaitu jenis diagram yang menyajikan sebuah data dalam bentuk lingkaran. Nah, sebelum kita membuat lingkaran, kita harus menentukan terlebih dahulu besar sudut pusat. Nah, cara menentukan besar sudut pusat yaitu sebagai berikut. Kita menggambar terlebih dahulu lingkaran ya menggunakan jangka. Nah, setelah itu buat titik pusat, lalu tarik garis sembarang. Lalu kita membuat sudut 90 derajat untuk basket. Ya, 90 derajat ini adalah 15 banyaknya anak yang suka per 60 jumlah dikali 360 per semua sudut dalam lingkaran, hasilnya 90 derajat. Berikut juga kita akan menggambar sudut 102 derajat. Nah, ini untuk yang menyukai voli. Nah, 120 derajat. Nah, berikutnya 144. Kita akan membuat sudut 144. Kita kasih titik sampai 144 lalu ditarik garis. Nah, ini untuk yang menyukai PMR, ekstrakurikuler PMR. Nah, berikutnya yang menyukai pramuka ada 15 anak, jumlahnya 24 derajat. Nah, begitupun selain dengan besarnya sudut pusat, bisa juga dengan persentase ya. Caranya 15 per 60 per banyak siswa, berjumlah siswa, dikali 100%, hasilnya 25%. Kita simpan 25%. Sampai berikutnya kita dapat 6,7%. Ini kita bulatkan menjadi 7%. Nah, ini untuk pramuka adalah 7%. Oke, berikutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah seperti diagram batang. Diagram garis pun memerlukan sumbu mendatar dan sumbu horizontal. Ini contoh nilai rata-rata ujian nasional selama 6 tahun terakhir ya. Maka kita sama membuat sumbu vertikal dan horizontal. Lalu 2010 ada 6,6, kita simpan titik. 2011 6,8 dan seterusnya, lalu tarik garis. Lalu jadilah diagram garis. Oke, mungkin secara singkatnya materi untuk kali ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kalian silakan mengerjakan evaluasi mandiri 3 halaman 393, hanya nomor 4 saja. Oke, itu saja yang mungkin dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.